If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. I'm so happy. I'm so happy. Yes, I know. I'm so happy. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti Mister berharap anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap untuk memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita naikkan pujian. Bapakku datang padamu semua. Ambil sikap yang benar, lipat tangan, tutup mata. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Sekali lagi katakan Bapakku datang padamu. Anak-anak tetap dalam keadaan sikap berdoa. Hari ini Tuhan sangat baik bagi kita. Dikasih kesempatan buat anak-anak, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal dengan serius, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Naikkan sama-sama Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
biarlah Tuhan yang memberkati kami. Ampuni segala dosa kami, biar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, anak-anak yang di rumah ikuti Mister dan juga Miss untuk menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Ya, anak-anak pasti tahu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ikuti gerakannya ya yang di rumah. Kita mau nyanyi memuji Tuhan. Dan mengikuti gerakan dari Mister dan juga Miss. Kita masih memuji Tuhan, masih mau anak-anak yang di rumah memuji Tuhan? Ya, kita naikkan pujian yang lumpuh berjalan. Ikuti gerakannya ya, semua sikap jongkok. Tidak dapat jalan bisa berjalan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya dan juga kalau ada catatan buku dipersiapkan. Buka hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa Terdata. See
biarlah Tuhan memberkati kami semua. Buka hati kami, buka pendengaran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Dan hari ini di sini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, anak-anak SD Kasih Karunia dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini percaya kalian semua tadi sudah memuji Tuhan. Wah, luar biasa. Pasti Tuhan Yesus senang kalau kalian beribadahnya, puji-pujiannya dengan sungguh-sungguh. Hari ini di sini akan memberikan tema tentang tanggung jawab. Nah, kita belajar apa itu artinya tanggung jawab. Kita belajar dari setiap tokoh-tokoh Alkitab tentang apa itu artinya tanggung jawab. Nah, kita belajar ya. Sekarang di sini mau jelaskan apa sih artinya tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kewajiban atau tugas yang diberikan kepada seseorang. Ya, sekali lagi, tanggung jawab itu adalah kewajiban atau tugas yang diberikan, yang dipercayakan kepada seseorang. Nah, sekarang kita lihat ternyata setiap manusia dikasih tanggung jawab oleh Tuhan. Baik itu seorang ayah punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab ayah di rumah? Yaitu mencari nafkah, ya kan? Mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Tanggung jawab seorang ibu, dia harus mengurus keluarga, mengurus anak-anaknya gitu. Nah, sekarang tanggung jawab seorang anak apa coba? Nah, tanggung jawab seorang anak dalam keluarga adalah karena anak adalah masih belajar, jadi seorang anak itu tanggung jawabnya adalah belajar. Selain belajar, dia juga harus membantu orang tua ketika dia ada di rumah. Nah, sekarang kita juga belajar tanggung jawab dari tokoh-tokoh Alkitab. Belajar ya, kita lihat ya sama-sama ya. Alkitab yang bernama Samuel. Samuel bertanggung jawab membersihkan rumah Tuhan. Samuel bertanggung jawab menyediakan minyak agar pelita tetap menyala. Samuel kecil setiap hari harus belajar Taurat. Tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab berarti kewajiban menanggung suatu tugas. Saya pilih Yohanes. Yohanes menerima tanggung jawab dari Tuhan. Ia membuka jalan bagi Yesus. Ia mengingatkan semua orang bertobat. Sebab Mesias, juru selamat, sudah dekat. Tugasku dalam keluarga, selain belajar yang baik, juga membantu membersihkan rumah seperti membersihkan tempat tidur. Yusuf menerima tanggung jawab. Ia harus mengurus makanan bagi seluruh penduduk di kerajaan Mesir. Ia harus menyiapkan persediaan makanan di musim kemarau panjang selama 7 tahun. Terima kasih. Tentang tanggung jawab Nuh. Nuh menerima tanggung jawab dari Tuhan untuk membuat bahtera atau kapal yang besar. Nuh menerima tanggung jawab dari Tuhan. Nuh harus membawa semua keluarganya masuk ke dalam bahtera dan juga setiap jenis binatang masing-masing satu pasang. Demikianlah Nuh bertanggung jawab mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tokoh Alkitab yang bertanggung jawab dalam keluarga, salah satunya adalah Abram. Abram menerima tanggung jawab keluar dari tanah airnya. Ia berjalan menuju
itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Meskipun Abram belum tahu di mana letak tanah itu. Terima kasih. Nah, kalian sudah lihat kan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh setiap tokoh-tokoh Alkitab, baik itu Yunus, ya, baik itu Yusuf, Abraham, Elia, Nuh, ya, bahkan Samuel. Mereka semua dikasih tanggung jawab yang luar biasa oleh Tuhan, dan mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, Miss Cindy mau mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk bisa menjalankan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Nah, apa tugas kalian tadi Miss Cindy bilang? Yes, benar. Kalian sebagai seorang pelajar, tugasnya belajar. Ya, sekalipun ada di rumah, sekalipun belajar secara online, tapi harus bisa mengerjakan tugas kalian dengan baik. Contohnya, bertanggung jawab mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda. Kalau dikasih Miss tugas hari ini, yes, harus kerjakan hari ini. Gak perlu nanti. Nah, namanya kita jadi anak yang bertanggung jawab, harus mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda. Yang kedua, ketika anak-anak mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, harus dengan sukacita. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita, PR, tugas dari Miss yang ada setiap hari, harus Google Meet, setiap hari harus kerjain tugas secara online. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan sukacita, pasti tidak menjadi beban buat kalian. Nah, artinya bersukacita, artinya apa? Tidak bersungut-sungut. Jadi untuk kalian kerjain tugas, kerjain semua pelajaran, nggak boleh marah-marah, nggak boleh sebel, nggak boleh kesel-kesel. Nah, namanya kita mau menjalankan tanggung jawab kita dengan sukacita. Oke? Jadi anak-anak Miss yang Miss disayangi, yang Miss dikasihi, yang disayang juga oleh Tuhan Yesus, ayo kita semua anak-anak yang ada di rumah kerjakan tanggung jawab kalian. Yang pertama, dengan tidak menunda-nunda. Yang kedua, kerjakan tanggung jawab kalian tanpa bersungut-sungut, tapi harus dengan sukacita. Oke? Setiap kita pasti menjadi anak yang luar biasa kalau kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Pasti Tuhan Yesus tolong kita semua, ya. Di sini berharap kita semua jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Sekalipun waktu kita mengerjakan tugas di rumah, Miss nggak lihat, Mama mungkin sibuk mengerjakan rumah atau Mama kerja, tapi kalian harus tetap mengerjakan tanggung jawab kalian di rumah, tetap belajar secara online. Ya, kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, tidak bisa sekolah lagi. Ya, bertemu bersama dan kita belajar lagi bersama di sekolah. Oke, selama kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk belajar di rumah, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, jangan pernah bersungut-sungut untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah dengar firman Tuhan. Kami mau belajar mengerjakan tanggung jawab kami sebagai seorang anak. Kami harus belajar sungguh-sungguh. Kami juga bertanggung jawab untuk membantu menolong orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau kerjakan tugas tanggung jawab kami tanpa bersungut-sungut, tanpa menunda-nunda. Kami kerjakannya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak SD Kasih Karunia. Tuhan Yesus akan selalu menolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Oke, di sini tunggu tugas ibadah hari ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati.